Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badar Junawar, Kepala Desa Cikurubu, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, periode 2020 sampai 2028. Desa Cikurubuk itu memiliki luas lahan 426 hektar yang terdiri dari 172 hektar sawah. 90% penduduk Desa Cikurubuk itu bermata pencaharian petani, dan 40%-nya itu mereka juga merangkap beternak kambing, beternak domba ya, dan beternak sapi. Sehingga itu jadi salah satu potensi. Selain sawah yang luas 172 hektar, juga tanahnya subur, dan Desa Cikurubuk memiliki sumber mata air yang melimpah, sehingga 90% sawahnya juga bisa ditanami selama 3 kali musim panen dalam 1 tahun. Jadi 3 kali musim tanam, 3 kali musim panen. Nah, itu banyak sekali kendala-kendala yang dirasakan para petani. Harga gabah yang relatif naik turun, pupuk yang kadangkala langka, belum lagi kondisi tanah yang memang karena selama berpuluh-puluh tahun petani kita tergantung dengan kebutuhan pupuk kimia atau produk sintetis kimia, termasuk juga pestisida kimia. Itu yang justru berdampak kepada kerusakan tanah ya, ekosistem tanah terganggu, sehingga itu produktivitasnya terus menurun. Bahkan ada tanah sawah kita yang ketika ditanamin padi sudah tidak bisa berproduksi, gagal panen. Sumber air yang masuk ke sawah di Desa Cikurubuk itu semuanya berasal langsung dari mata air, Pak. Jadi airnya jernih, bening. Itu salah satu faktor yang menentukan lulus ujinya. Dan itu sangat dominan. Berikutnya ya, itu adalah sebuah komitmen petani, di mana petani sudah tidak lagi memakai produk sintetis kimia, baik itu pupuk ataupun pestisida. Ini penyemaian padi organik di semai kering. Ini usianya baru 10 hari, makanya tingginya baru sekitar 8 sentian. Nah, ini tanamnya nanti di usia 17 hari. Ini sekitar semingguan lagi baru bisa tanam. Tingginya nanti di atas 10 cm. Nah, manfaatnya tebar kering ini kita kalau kesulitan mencari orang yang kerja, jadi agak lambat. Sementara kalau tanam basah itu usia 10 hari itu udah beda 5 cm sama yang kering. Kalau kering di angka 8, kalau yang basah bisa di angka 13 atau 12 cm. Nah, ini manfaatnya semai kering. Kami selaku petani organik di sini akan membuat kompos. Kebetulan petani organik yang ada di Desa Cikurubuk 60% mempunyai peternakan. Salah satunya kami akan membuat kompos, fermentasi kompos ini untuk memasukkan mikrobanya. Kami masukkan dulu ke air, nanti kita siram ke kohenya, diaduk dulu biar rata. Nanti untuk pencampurannya ya, kalau kita udah rata baru kita siram. Kita siram pakai ember. Nah, ini kohenya 2 macam. Kohenya kohe kotoran hewan domba, kita ngambilnya kalium campur sama kotoran sapi untuk ambil fosfat. Nah, kenapa kok nggak pakai kotoran ini? Kami ganti dengan hijauan, itu untuk nitrogennya. Jadi nantinya udah termasuk MPK plus. Jadi ada nitrogen, ada kalium, ada fosfat. Nah, ini penyiraman untuk yang pertama. Ini proses yang kedua, memasukkan ini untuk nitrogen.
Ini hijauannya. Nah, ini masukin hijauan. Kita diampa biar rata. Selesai ini kita siram lagi supaya mikrobanya masuk ke hijauan, biar ada cepat pembusukannya. Nah, siram lagi. Tahap ketiga kita tutup lagi pakai kohe yang udah dicampur, kohe sapi sama kohe domba. Kita biar rata. Udah beres semua, kita nih terakhir penutupan supaya tidak masuk sinar matahari, jadi lembab nantinya. Ya, biar rapat nantinya supaya lembab. Ini biar cepet masa fermentasinya. Ini pembuatan kompos untuk membantu menyuburkan tanah di lahan pertanian organik. Hasil pupuk yang tadi kita aplikasikan, yang tadi kita uji coba, yang hijauannya hancur, ini udah 21 hari kita angkat. Yang hijaunya jadi hancur, ini berarti mikrobanya sudah jalan, sudah hidup lah mikrobanya. Nah, ini juga sama, ini satu sekali fermentasi dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karung. 8 karung ini diperkirakan 3 kali 8, 2 kali 40. Ini cukup untuk 150 tumbak, 150 batak kalau orang sini bilang. Yang paling awal untuk penanaman padi organik itu bajak, Pak. Bajak kasar dulu, lalu bajak halus. Setelah bajak halus kita biasanya tabur dulu untuk kompos sebelum tanam. Nah, itu idealnya gitu untuk penanaman padi organik. Habis kompos merata, baru kita kalau di sini dibilangnya pakai geretan, pakai taplakan. Nah, nanti baru ditandur gitu. Baru udah ditandur. Kalau untuk POC-nya rata-rata kami seminggu pertama. Seminggu pertama kita kasih POC dari satu tangki itu bisa ada yang 300 mili tergantung merek dari POC-nya gitu. Cuman kebanyakan yang pakai di sini yang alami kami buat. Jadi kami nggak terlalu banyak beli. Jadi alhamdulillah untuk petani organik di Desa Cikurubuk semuanya bikin POC-nya. Kita akan melakukan pemberian kompos yang kedua. Ini pupuk komposnya, hasil kita fermentasi sendiri. Bahan bakunya 3 macam, dari kohe domba, kohe sapi sama kohe ayam. Itu sebanding dengan NPK. Nah, ini pemberian kompos yang kedua nih. Kalau kompos tuh Pak, aplikasinya itu 3 kali. Awal kita untuk sebelum tandur, di usia 21 hari baru kita kasih kompos lagi. Habis kompos, di usia 40 hari kita kompos terakhir. Itu untuk memaksimalkan bulirannya. Padi ada yang usia 110 hari, ada yang usia 114, ada yang usia 100, tergantung varietas yang kita tanam. Cuman di sini kebanyakannya tanam rata-rata di usia 110. Kalau untuk padi di sini rata-rata yang sudah cocok di ketinggian di atas 500 mdpl-nya, rata-rata Ciherang, rata-rata yang cocok Ciherang di sini. Ada 3 varietas yang cocok di sini, Ciherang, Impari, sama Mikongga. Jenisnya itu kadang-kadang kita dibantu sama dinas, tiap tahun tuh selalu ada kalau untuk organik, dari mulai bibit sampai pupuk POC-nya, pupuk komposnya juga ada. Tiap tahun kami dapat bantuan, tergantung luasnya lahan per kelompok.
Untuk di wilayah kelompok Kanem aja 45 orang Pak untuk di Kanem. Cuman kemarin kan kita disertifikasi untuk atas nama Gapoktan. Jadi kita satu pintu, dulunya 3 pintu kelompok yang udah disertifikasi, Pasir, Kanem, sama Limus. Nah sekarang supaya biaya surveillance-nya nggak terlalu mahal, jadi dibikin satu kelompok. Jadi atas nama kelompok Gapoktan sekarang dibikin biaya sertifikasinya. Jadi masuk sertifikasi sekarang tuh 5 kelompok tani, luasnya sekitar 38 hektar yang udah masuk sertifikasi. Dengan anggota yang masuk sertifikasi tuh 94 orang. Itu udah masuk data di sertifikasi organik. Mudah-mudahan perdanya sudah turun, itu sudah ada realisasinya ke petani. Nah itu yang kami harapkan untuk petani, bisa nanti petani-petani organik berasnya dibeli sama dinas-dinas, minimalnya di provinsi dulu lah gitu. Seluruh Jawa Barat petani organik tuh tiap kabupaten banyak, cuman kendalanya semua itu di pemasaran. Mudah-mudahan sekarang ada perdanya turun, kebijakannya turun, realisasi ke masyarakat juga sampai. Semua petani organik di Jawa Barat termasuk di Desa Cikurubuk menikmati hasilnya, jerih payahnya petani berorganik. Ada di atas ya, di pegunungan, sehingga penetrasi ataupun pencemaran itu sangat minimal masuk ke dalam lahan-lahan sawah. Itu dari sisi potensi lahan dan air. Kemudian juga dari sisi SDM. Ini kita punya kepala desa atau Pokku yang luar biasa, yang semangat dalam memberikan motivasi kepada kelompok tani untuk terus pengembangan organik. Dan juga memang para petani di sini sudah sadar dalam rangka berbudidaya organik, khususnya untuk menghasilkan makanan sehat ya, dalam hal ini beras organik, dan juga memang lahannya ingin subur. Kan kita ketahui bahwa lahan di Jawa Barat ini menurut riset gitu ya, para peneliti hampir 88% dalam kondisi sakit berat, sakit ringan, dan sehatnya hanya 4%. Dan ini sesuai dengan penelitian dari Balitbangtan bahwa 65% lahan pertanian itu kandungan C organiknya itu di bawah 2%. Jadi ini yang menyebabkan lahan-lahan di kita itu banyak yang tidak subur. Ini kan prestasi Jawa Barat, 1 dari 5 provinsi atau 6 provinsi di Indonesia yang berani berkomitmen menjalankan ini gitu. Diatur di peraturan daerah. Kita tinggal tunggu nih peraturan gubernurnya gimana menjalankan ini gitu kan. Jadi menurut saya ini on the track. Nah, isu-isu lain yang mengikuti soal pemasarannya, soal distribusinya, ya kita berharap karena sudah ada peraturan daerah, mudah-mudahan lebih gampang. Berkomunikasi ke pusat juga harusnya lebih gampang. Apa keunggulannya Provinsi Jawa Barat dibanding provinsi lain yang belum? Kan kita bisa bilang, kita punya perda loh, kamu belum. Masa kalah anggarannya ke sana? Itu sih kalau saya lihat. Alhamdulillah Widyatama ya, melalui kemarin ada PKS ya, MOU dan PKS bisa membantu dari segi kepakaran, ya, keilmuan, mulai dari yang non pertanian sampai dengan pertaniannya. Kami sangat terbantu Pak. Apalagi dengan jajaran Widyatama juga bisa menarik sumber-sumber lain untuk mengembangkan padi organik ini Pak. Karena tentunya ternyata untuk pengembangan organik ini tidak hanya dari segi pertanian Pak. Bagaimana penguatan kelembagaannya menjadi koperasi, ya, kemudian pemasaran sebagainya. Itu kan non teknis pertanian dan semuanya juga disediakan oleh Universitas Widyatama. Kami sangat berterima kasih dan mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan dengan baik dan ujung-ujungnya memang bisa menghasilkan sentra pertanian organik Sumedang yang nomor 1 di Indonesia. Tuh. Saya ingin juga mewujudkan di mana para petani di Desa Cikurubuk merasakan mereka itu punya kepastian ketika mereka
bercocok tanam, mereka dapat akses yang mudah akan kebutuhan mereka pada saat budidaya. Dengan tersedianya bibit yang unggul, dengan tersedianya pupuk yang berkualitas dan ekonomis, dan mereka dapat kepastian harga jual yang lebih tinggi. Itu yang ingin saya wujudkan di Desa Cikurubuk ke depan, sehingga betul-betul bukan hanya petani bisa meningkat penghasilannya di Desa Cikurubuk ini, tetapi juga bisa sejahtera dan berkah karena mandiri, bisa berbagi kepada petani yang lain yang ada di desa di luar Desa Cikurubuk atau di Kabupaten Sumedang. Itu harapan saya dengan sudah jadi Desa Wisata Pertanian Organik di Cikurubuk di masa yang akan datang.